Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 digelar di 270 daerah, di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota pada 9 Desember 2020 menjadi ajang pesta demokrasi yang rentan terjadi konflik. Beragam kasus tindak pidana pemilihan serentak kerap terjadi, dari mulai tahap pencalonan, tahap pemungutan suara, hingga tahap rekapitulasi suara. Jika Anda mengalami atau mengetahui kasus tindak pidana pemilihan, Anda dapat menyampaikan dugaan tindak pidana pemilihan ke Sentra Gakumdu di kantor Bawaslu seluruh daerah yang menggelar pemilihan serentak. Sentra Gakumdu memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dan mendalami bukti-bukti pelanggaran, memverifikasi, dan mengidentifikasi. Sentra Gakumdu diatur dalam peraturan bersama antara Ketua Badan Pengawas Pemilu, Kepala Kepolisian RI, dan Jaksa Agung RI. Di tengah adaptasi kebiasaan baru, pelayanan yang dilakukan Sentra Gakumdu tetap maksimal dengan mengikuti protokol kesehatan. Pelapor wajib menggunakan masker, melakukan cek suhu tubuh, mencuci tangan, membatasi jumlah pelapor dan saksi, serta menjaga jarak. Pelapor membawa laporan tindak pidana pemilihan ke kantor Bawaslu setempat. Pengawas pemilihan menerima laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilihan. Penyidik dan jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakumdu mendampingi petugas Bawaslu Provinsi atau petugas Bawaslu Kabupaten Kota. Pengawas pemilihan membuat laporan atau temuan dari pelapor. Pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan. Setelah laporan diterima, pengawas pemilihan bersama penyidik dan jaksa melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi yang hadir. Penyidik tindak pidana pemilihan melakukan penyelidikan setelah Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota mengeluarkan surat perintah tugas untuk melaksanakan penyelidikan. Pengawas pemilihan bersama penyidik dan jaksa melakukan pembahasan pertama, paling lama 1 kali 24 jam sejak laporan diterima oleh pengawas pemilihan. Pembahasan pertama dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra Gakumdu di setiap tingkatan Bawaslu, Provinsi, Kabupaten, Kota. Hasil pembahasan pertama dituangkan dalam berita acara pembahasan yang ditandatangani oleh pengawas pemilihan, penyidik, dan jaksa. Selanjutnya, pengawas pemilihan melakukan kajian pelanggaran pemilihan dengan mengundang pelapor, terlapor, saksi, dan atau ahli untuk dimintai keterangan yang dilakukan di bawah sumpah dan janji yang dituangkan dalam berita acara. Dalam proses kajian ini, penyidik tindak pidana pemilihan dan jaksa wajib melakukan pendampingan. Hasil dari proses kajian pelanggaran pemilihan oleh pengawas pemilihan berupa dokumen kajian laporan. Setelah melakukan penyelidikan, penyidik tindak pidana pemilihan membuat laporan hasil penyelidikan. Sentra Gakumdu melakukan pembahasan kedua, paling lambat 5 hari sejak laporan diterima pengawas pemilihan. Pembahasan kedua dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra Gakumdu untuk menentukan laporan atau temuan masuk dalam dugaan tindak pidana pemilihan atau tidak dengan didukung minimal 2 alat bukti. Pembahasan wajib dihadiri oleh pengawas pemilihan, penyidik, dan jaksa untuk membahas kajian pengawas pemilihan dan laporan hasil penyelidikan. Hasil rapat pembahasan kedua ini wajib memutuskan untuk melanjutkan laporan atau temuan ke tahap penyidikan atau menghentikan penanganan laporan atau temuan. Hasil pembahasan kedua dituangkan dalam berita acara pembahasan yang ditandatangani oleh pengawas pemilihan, penyidik, dan jaksa. Kajian dan laporan hasil penyelidikan menjadi dasar pengawas pemilihan memutuskan dalam rapat pleno. Rapat pleno memutuskan laporan atau temuan penanganan pelanggaran dilanjutkan ke tahap penyidikan atau dihentikan. Jika pelanggaran pemilihan ditingkatkan ke tahap penyidikan, pengawas pemilihan meneruskan laporan dan menerbitkan surat perintah tugas kepada penyidik Polri untuk melakukan penyidikan. Laporan atau temuan diteruskan oleh pengawas pemilihan kepada Polri di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Penyidik tindak pidana pemilihan melakukan penyidikan setelah diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Koordinator Sentra Gakumdu
dari unsur Polri. Penyidik melakukan penyidikan paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak penerusan laporan oleh pengawas pemilihan dan atau laporan polisi yang dibuat. Pembahasan ketiga dilakukan selama proses penyidikan berlangsung. Pembahasan ketiga dapat menghasilkan kesimpulan berupa penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pengawas pemilihan, penyidik dan jaksa. Penyidik menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak penerusan laporan oleh pengawas pemilihan dan atau saat laporan polisi dibuat. Jika hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum diberikan waktu 3 hari kerja untuk mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk. Penyidik mengembalikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 3 hari kerja setelah melaksanakan penyidikan tambahan sesuai petunjuk penuntut umum. Penyerahan dan pengembalian hasil penyidikan berupa berkas perkara dilakukan di Sentra Gakumdu. Selanjutnya, penuntut umum membuat rencana dakwaan yang ditandatangani oleh Gakumdu dari unsur kejaksaan sebagai pertimbangan pemberian P21. Setelah berkas dinyatakan lengkap, jaksa mengeluarkan P21. Selanjutnya, berkas perkara beserta surat dakwaan dilimpahkan ke pengadilan negeri paling lama 5 hari kerja. Dalam masa adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi COVID-19, persidangan digelar secara jarak jauh atau menggunakan media daring. Setelah putusan pengadilan dibacakan, penuntut umum melaporkan kepada pembina Sentra Gakumdu dari unsur kejaksaan. Sentra Gakumdu melakukan pembahasan paling lama 1 kali 24 jam setelah putusan pengadilan dibacakan untuk menentukan upaya hukum menindaklanjuti putusan pengadilan. Penuntut umum mengajukan banding dan memori banding paling lama 3 hari setelah pembacaan putusan. Sentra Gakumdu berkomitmen menyelesaikan penanganan perkara tindak pidana pemilihan dengan penegakan hukum yang jujur dan adil, serta menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi